Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syatul Mukarramah. Saya akan mempresentasikan tentang alat dan fungsi fiber optik. Fungsi fiber optik. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Fungsi alat kerja fiber optik. 1. Fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. 2. Stripper atau Miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. 3. Cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. 4. OPM atau Optical Power Meter. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan path core FC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. 5. Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik, karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan banding. 6. Light source. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. 7. Optical Fiber Identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. 8. Visual Fault Locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. 9. Bit Error Rate Test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM Time Division Multiplexi, yang mana jaringan TDM aplikasi yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. Secara spesifiknya bertes untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. 10. Fiber Optic Adapter. Fiber Optic Adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. 11. Splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata.
12. Fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution HUB menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. 13. Pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB (Optical Distribution Box) dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan (lost tube cable atau tight buffered cable). 14. Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor, dan 4 core OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 15. Joint Closer Optik. Joint Closer merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan hasil splicingan ditaruh di closer.